Itu dia. Oh. Nah. Nah, itu dia nampak di jendela. Masya Allah. Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi di Poker Extra. Poker X. Okay. Seperti mana permintaan korang nak juga saya dengan Ki. So Ki ajak saya jalan-jalan. Ki pun dah ajak. Dan sekarang kita berada di satu tempat. Dan tempat ni merupakan tempat bekas disko. Ya, diskotik. Okey, sebelum kita mulakan apa-apa, terima kasihlah kepada korang yang dah beri sumbangan sebagainya. Semoga Tuhan balas balik semua rezeki yang telah dikongsi sama. Dan bagi yang ingin beri sumbangan, silakan. Seperti biasa di bawah ni, scan and support kata orang tu. Bagi yang nak apa-apa, bagi saranan ke komen lepas korang tengok cerita ni, boleh komen kat bawah. Dan kalau ada yang nak jadi tamu untuk puaka, you all boleh DM di Puaka Official. Okey, dan terima kasih kepada pihak penaja. Dan satu lagi, kita datang balik, jumpa Ki gitu, kan? Sanggup pasal korang semua. Kalau ada yang nak sponsor, kita datang Batam ke apa, silakan. Jadi kita boleh, Ki boleh ajak kita jalan-jalan tu semua kat sini. Alright? Dan Ki, sebelum kita ceritakan pasal diskotik ini, nak tahulah sebab ada orang komen cakap apa tau. Nak tahu asalnya Ki Truno ni boleh nampak-nampak, adakah daripada kecil lagi ataupun bila meningkat usia baru nampak macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya nak jawab apa yang ditanya kepada saya tentunya. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih. Jumpa lagi, ya, alhamdulillah. Saya bisa nampak hal-hal yang gaib, hal-hal yang tak kasat mata itu dalam kondisi sudah dewasa. Saya lahir di Jawa Timur, di kota kecil di Blitar. Tahun 95 saya merantau ke Batam. Waktu itu saya belum mengerti hal-hal seperti ini. Saya belum paham. Dan tahun 2003, nah ini usaha saya di Batam ini jatuh. Nah, mungkin karena Allah mau mengangkat derajat kita manusia, maka kita dapat ujian dulu. Mestinya seperti itu. Jadi banyak masalah yang saya hadapi di tahun 2003 tersebut. Secara ekonomi saya jatuh, dan tadinya saya tidak percaya dengan hal-hal yang namanya gaib. Saya tidak percaya hantu apa itu, saya tidak percaya. Tapi di sini itu saya punya kakek, dia mendalami ilmu tarekat. Jadi banyak orang yang berguru kepada kakek saya. Namun ya karena banyak yang berguru, saya tetap tidak percaya. Nah, di tahun 2003 itu ada hal yang ganjil itu terjadi kepada saya. Waktu itu namanya ekonominya jatuh, jadi ibaratnya kalau orang puasa itu sorenya ada yang bisa dimakan. Lah saya ini nggak ada. Nah, karena tak ada itulah saya coba duduk. Kalau orang Muslim mungkin cakapnya tafakur, kita meditasi di dalam sebuah kamar, dan saya mengalami fenomena yang sangat luar biasa. Yaitu dinding di depan saya itu hilang, berubah menjadi cahaya yang sangat terang. Dalam bilik itu. Lalu saya masuk ke dalam cahaya tersebut. Lama-lama saya berjalan, itu ada semacam perkampungan lama. Di situ ada orang zaman dulu ya, ada suara ayam, tapi suaranya sangat halus, lembut, terus suasananya itu tidak gelap juga tidak terang. Jadi terasa nyaman, terasa sangat damai di tempat tersebut. Sampailah di satu sungai, ada bambu yang di situ ada air mengalir. Saya ambil air, saya usap muka saya, terus saya minum airnya sedikit. Setelah saya minum dan usap muka saya, tiba-tiba saya tersadar. Nah, saya
terduduk di situ. Nah, jadi pengalaman tersebutlah yang menjadikan saya sampai saat ini bingung apa sebetulnya yang saya alami. Nah, sejak saat itu saya keluar dari dalam bilik itu di jalan tuh banyak orang lalu lalang. Tapi orang tersebut tidak saya kenal. Nah, inilah keanehan yang saya alami. Lah, sejak saat itulah saya kalau saya berjalan naik kereta atau naik mobil itu saya sering melihat di depan itu orang atau bukan. Waktu itu salah-salah saya memisahkan antara ini manusia ataukah ini makhluk gaib atau astral. Karena sama. Namun setelah tak ada cacat celanya. Tak ada cacat. Saat itu tidak ada cacat. Karena mungkin yang saya datangi di tempat-tempat yang situasinya bagus. Yang baik-baik ya. Yang baik-baik saja. Namun setelah saya perhatikan ternyata orang tersebut yang saya lihat sama itu ternyata dia tidak jejak di tanah, dia ada terangkat sedikit. Nah, itulah. Nah, itu yang saya alami. Nah, namun David kalau Copperfield. Iya. Tapi yang terjadi setelah saya pergi ke tempat yang angker, ke tempat yang yang kejadian-kejadian orang meninggal itu tidak wajar, orang bunuh diri atau kecelakaan itu di situ berbeda. Nah, disitulah akhirnya saya merasa, wow, ternyata saya ini secara tidak langsung indera keenam saya terbuka gitu waktu itu. Akhirnya bisa melihat sosok-sosok yang tak ada kepala, sosok yang mukanya rusak, matanya lepas semacam itu. Jadi pertama kali nampak macam gitu ya, rupa yang buruk, macam mana perasaan? Of course lah takut itu kan. Perasaan saya pasti takut karena kita tidak pernah menyaksikan yang se ekstrim semacam trauma rasanya, semacam trauma. Mata ini walaupun tertutup terus terbayang yang tidak baik itu. Ada perasaan takut. Jadi macam mana Ki overcome mengatasinya? Saya mengatasinya waktu itu disuruh pulang ke kampung halaman saya, tempat kelahiran saya di kota Blitar, Jawa Timur. Itu sama kakek saya disembuhkan. Nah, saya akhirnya dikasih sedikit pelajaran, di situ bisa membuka atau menutup indera keenam tersebut sendiri. Itu. I see. Kakek tu bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayunya kakek tu apa? Datuk. Okey, korang semua cakap kakek lu. Kan kat Singapura gitu tau. Kalau marah-marah, kakek lu. Iya. Korang tak baik main datuk orang tau. Jangan. Okey, dari situ ya. Iya. Awalnya ada perusahaan gitu, ada bisnes gitu. Lepas tu macam sedih, tiba-tiba tafakur. Kemudian bila buka aja suasana lain. Jadi bila tiba-tiba nampak macam mungkin mata air ke gitu ya. Diminum, didanukan di muka tu semua. Tapi bila sadar tu tadi kita sadarkan macam mana? Adakah mimpi ataupun macam mukanya kering biasa macam mana? Bila saya sadar setelah kejadian itu muka saya tetap basah itu yang basah. terjadi. Wow. Itu. Makanya itulah saya percaya Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Untuk membantu orang lain. Untuk membantu orang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya banyak sahabat-sahabat yang di Malaysia, Singapura ini saya tengok di kamera ini. Nanti yang lihat muka saya di sini berarti kenal Ki Truno Pamungkas. Yes. Dan siapa nak tengok sekali lagi kita cakap Ki Truno ada konten kat YouTube, boleh langsung ke YouTube Ki dan tengok semua konten-konten beliau. Cari itu, cari ini. Okey. Bila dah nampak ni semua kan. Masih ingat lagi tak makhluk yang pertama Ki nampak? Makhluk yang pertama yang saya nampak yang membuat saya takut itu sampai saat ini pun masih teringat sama saya. Namun ya tidak takut lagi karena memang kita sudah tahu. Tapi ingatan tuh masih tetap ada. Itu pertama. Apa itu? Pertama dia mukanya ini rusak, matanya ini lepas, terus di sininya dia berlubang. Tangan kanannya tidak ada. Iya. Ada dia cakap macam minta tolong. Itu dia nggak bisa cakap apa-apa, cuma dia di mulutnya ini cuma rasa bergetar. Ini terlihat di daerah mata kucing kan, di sana sering terjadi begal, ada begal, ada kecelakaan. Ya, yang di episode pertama kita ceritakan yang di
Bukit Mata Kucing. Si makhluk-makhluk gaib ni ada yang Ki nampak-nampak ada yang minta bantuan tak? Banyak yang minta bantuan. Apa selalunya yang suka minta bantuan? Selalunya saya pernah ada juga pengalaman itu orang dia gantung diri, ada orang perempuan gantung diri, lalu ada polisi lah datang ke rumah, dia minta tolong, saya harus lihat ke tempat dia bekas gantung diri tersebut, itu apa yang terjadi. Ternyata setelah saya datang ke tempat tersebut, itu saya akhirnya komunikasi dengan yang gantung diri, persoalan permasalahannya apa. Itu pernah juga saya mengalami seperti itu dan bisa mengungkap permasalahan yang terjadi. Itu pernah banyak sekali yang minta tolong, minta disempurnakan karena ada sesuatu yang masih tertahan di dalam dirinya, itu harus disampaikan kepada orang lain seperti itu, ke keluarganya, dia harus menyampaikan apa seperti itu. Ya. Ni sambil Ki terangkan pada saya, tadi saya perasan terpandang sana ada apa? Nah, karena ini, oh ya, ini sahabat ya, ini kita saat ini berada di bangunan diskotik yang sudah lama tidak terpakai. Nah, di sini dulu ada yang meninggal dan akhirnya sampai sekarang kondisinya seperti ini. Pasti di tempat ini banyak yang menyaksikan kehadiran kita. Kalau kita boleh review di masa lalu, ini sangat ramai tempat ini saat ini. Banyak orang berjoget-joget macam-macam di sini. Ini boleh diperhatikan di sini. Kan? Iya, banyak sekali yang di tangga itu juga ada sosok. Itu di sana kalau terlihat kamera sampai atas sana tak ya? Enggak. Itu enggak sampai ya? Saya pakai handphone saya. Oke. Nanti mungkin di sana ada ini, ada pintu di sana itu ada juga yang melihat ke kita. Oh ya? Ya. Nah itu. Oke. Lagi, diminta lagi. Nah, jadi ya kondisi di sini pasti ini terasa rame, semakin rame, semakin malam. Saat ini pukul berapa ya? Pukul, ya ampun. Pukul 2. Pukul 2 malam, ya namanya di bekas reruntuhan diskotik sudah pasti kalau kita review kita ini rame di sini, kondisinya rame. Ki boleh berkomunikasi dengan mereka ya? Karena dia kondisinya sangat rame gini akan sulit kita nanti semua mau. Nanti sulit mana yang mau kita ajak ini. Tadi bila kita baru sampai kereta tu kan, Ki boleh cakap, tu di tingkap. Iya, tadi kita baru sampai kereta kita ada parkir di sana, di tingkap ada sosok perempuan yang kelihatan wajahnya, saya kelihatan dia. Ya, kelihatan dia menampakkan wajahnya, jadi mungkin ya dia welcome atau selamat datang, kita datang sini. Wow. Itu menyambut ya, kehadiran kita. Ya. Sambut tak apa. Jangan lepas tu nanti ikut makan nanti. Yang kita takut ikut. Jangan. Ikut ke Singapura macam mana? Jangan Ki. Itu apa lagi? Ki ikutlah pergi sekali Singapura. Ketawa tak macam itu? Okey. Taklah, insya-Allah taklah Ki. Insya-Allah taklah. Ya. Jangan. Di kat mana tadi nanti? Tingkat 2 kat sini. Tingkat 2 dekat sana, di hadap sana. Jadi bangunan ini sangat besar. Ini sampai berapa? 3 lantai sampai ke atas. Saya tahun 2020 pernah eksplor sini juga. Apa yang ada benda juga yang saya dapat di luar sana itu ada ruangan bawah tanah. Ada ruangan bawah tanah di situ ada benda yang saya dapat itu tanpa saya melakukan tidak melakukan penarikan semacam itu, tapi menemukan benda tersebut. Nah, bisa jadi benda itu untuk semacam pelarisan di tempat ini lah. Nah itu. Habis apa benda tu? Kalau benda itu bentuknya keris, dia ada keris kecil. Keris kecil. Habis bila jumpa, dibawa pulang ataupun dihapuskan ataupun gimana? Udah jumpa saya bawa pulang. Makanya nanti kepada ini penontonnya di sini, ya kan, insya Allah next depan kita akan
perlihatkan. Kebetulan bendanya tidak kita bawa hari ini. Gitu. Ya. Sebab tak tahu kan. Pun secara kebetulan kita jalan, oh diskotek. Ya kan ajak pergi disko. Saya tak, saya tak pergi. Tapi tempat lain pula dibawa. So, kawasan ini besar. Kawasan kan? besar. Bila saya tengok macam video-video macam paranormal gitu semua ya, mereka ada macam community. Okey, kat situ geng dorang. Kat sini tak boleh kacau. Yang kat luar tak boleh masuk. Jadi kalau kat kawasan sini bahagian daerah mana yang kata orang tu apa? Jangan kacau, jangan main-main dengan saya macam gitu. Macam marah macam jangan datang dekat macam gitu. Yang tadi kita jumpa tu menyambut. Ada tak di sini yang macam balik? Di sini yang halau kita, jangan datang. Yang di sini yang menyambut tadi itu sebetulnya dia mau komunikasi. Dengan Ki. Mau komunikasi, ya mau ada yang disampaikan. Mau ada pesan yang mau disampaikan. Mau itu? Iya, dia mau komunikasi kalau saya tanya Ki mau komunikasi sekarang? Saya akan coba. Coba? Ya. Okey guys, bila Ki berkomunikasi, you all yang kat luar tu seperti biasa, kalau nak support kita, scan and support. Dan kalau ada apa komen kat bawah. Kalau korang semua nak jadi tamu, sila DM Puaka Official. Dan satu lagi, kalau mungkin kita, you all ada macam kalau ada macam kata orang tu pembantu rumah nak kongsi cerita, DM, kita terima siapa saja. Jadi tak pernah berlaku di Puaka sepanjang kita 3 tahun ni, dan kita bersyukur, ya, sekali lagi bersyukur kepada Batam kamera. So ini Ki ke ataupun ini Astagfirullahaladzim. Ini perempuan, dia punya nama Lina. Jadi perempuan yang punya nama Lina, dia meninggal bukan pasal dia overdosis. Namun ada sesuatu semacam racun yang dimasukkan ke sini sama orang. Jadi itulah yang dia sampaikan kepada saya. Jadi nanti insya Allah saya akan bantu, lain waktu saya bantu sempurnakan dia punya arwahnya. Gitu. Ya, ni mungkin kita dekat sini datang kemari pun ada mungkin hikmahnya. Ada sebenarnya ada orang yang nak sampaikan something, ataupun mungkin namanya dah difitnah ke apa gitu-gitu kan. Yeah. Tapi melalui Iki dia bagi tahu cerita sebenarnya yang dia ni diracun. Ya, dia diracun karena ada semacam bisnis atau apalah yang ini. Ada bisnis woman dia. Iya. Waduh, itu. Insya Allah nanti saya atur waktu kapan saya datang ke sini, saya sempurnakan itu. Itu. Okey, ada tak cerita lagi yang menarik Ki, yang mungkin Ki nak kongsi sama? Kalau pasal cerita yang di tempat ini, yang boleh dibilang kalau di dalam
cerita film tokoh utamanya ya Lina ini, sehingga mengakibatkan tempat ini menjadi aura energinya negatif, sehingga sampai saat ini akhirnya tutup seperti ini. Gitu. Adakah dia pemilik hotel nih, bukan? Bukan, ini cuman dia tamu tapi sering datang ke sini, terus ada unsur persaingan bisnis atau apa gitu. Kesian Hai guys, itu dia cerita di sebalik diskotik ni yang terletak di Batam. Tempatnya luas. Dah berapa lama ya benda ni terbiar gini? Ini terbiar sudah lama, ini dari mungkin tahun 98-99 gitu. Wow, itu udah lama. Makanya ini banyak diambil orang ya sebetulnya ini, dicara orang, karena tahun 2020 itu di sana masih ada meja kasir, masih ada meja kasir. Kalau saya melihat eksistensi astral itu ada, kasirnya ada, itu komplit. Tapi sekarang sudah hancur semuanya di sana. Itu. Nah, di sana ada meja kasir. Nah, sekarang yang di belakang kita ini di tangga juga ada yang memperhatikan dia duduk di tangga. Duduk di tangga. Okey, tak apa-apa. Seperti mana yang kita buat kat Ubin dulu, kan? Kita nak senyap untuk seminit. Jadi yang dengar pakai earpiece, mungkin kalau ada terdengar apa-apa, you all komen kat bawah. Boleh kita senyap untuk 1 minit? Ya, boleh. Okey? So 1 minit dari sekarang. Belum. Dah. Okey. Cuma dengar air jatuh lah. Ya, cuma dengar air jatuh. Dan kita pun berdekatan dengan jalan raya. Jadi tadi kita dengar motor-motor. Kalau korang ada dengar-dengar yang mungkin kita tak dengar kat sini, boleh komen kat bawah. Okey, satu apa-apa tanya tak ada? Okey, Ki. Ki selalu buat explore. Ya. Ada buat explore. Kalau di kawasan di Batam ni, pada Ki, bila Ki dah pergi apa yang daerah Mata Kucing, macam episod yang lalu Ki dah bawa kita kat hutan situ. Dan sekarang ini di diskotik, ada tak tempat-tempat yang pada Ki rasa keras, maksudnya angker gila gitu, yang Ki tidak mahu ke sana lagi? Kalau untuk tidak mau ke sana, untuk rasa takut gitu ya pasti, yang namanya manusia pasti ada. Tapi keberanian dan rasa penasaran itu yang membuat saya akhirnya terus berani gitu. Dan pengalaman yang paling kuat, yang paling ekstrim yang pernah saya alami itu dulu ada namanya Camp Vietnam. Oh iya. Ada Camp Vietnam. Itu arah Barelang, dari Batam ke jembatan Barelang. Itu sekarang menjadi rumah sakit itu COVID-19 kemarin. Jadi dirombak. Nah, di sana kan ada yang diantara pengungsi Vietnam itu yang gantung diri begitu di tempat itu.
Jadi disitulah terlihat paling sadis. Terus banyak juga yang bunuh diri di sana. Itulah yang saya alami yang ekstrim. Kalau disuruh kembali ya mungkin kalau sendiri ya pasti takut-takut, pasti harus membawa kru kan gitu. Betul, untuk keselamatan diri. Iya, untuk keselamatan. Bukan untuk apapun. Iya. Ya. Okey. Satu lagi Ki, kalau macam ada tak macam tips ataupun macam mana macam orang-orang yang mungkin macam kawan kat belakang ni tu kan, yang pertama kali datang ke Batam. Ada tak macam tips-tips atau nak bagi tahu mereka yang macam sekarang mereka datang kemari, pasal bau rasa berat. Adakah itu merupakan satu gangguan ataupun energi yang diambil ke, ataupun itu mungkin dah penat jalan-jalan? Biasanya juga kalau kita lewat di tempat yang boleh dibilang angker, itu kalau ciri-cirinya kalau badan di sini itu terasa pegal, itu pasti ada energi yang nempel kepada orang tersebut. Itu yang terjadi seperti itu. Dan kejadian kita ketempelan makhluk astral itu tidak selalu di sini pegal, itu macam-macam kejadiannya. Ada terasa sakit, terasa apa, mual-mual, sesak, mual, itu bisa juga terjadi. Okey. Itu okey. Saya ni macam tanya Ki banyak soalan sebenarnya Ki kena tanya cerita pengalaman Ki, cerita seram. Ni last saya tanya, lepas tu nanti Ki ceritakan cerita hantu Ki Boleh? Ya. Okey. Satu ni saya cakap pasal apa? Diorang panggil apa? Poci. Pocong. Pocong. Tak ada. Diorang selalu tak nak cakap benda tu. Kalau poci nanti teh poci. Apa? Mr. Poch. Iya. Ada orang cakap dia berguling. Ada orang cakap dia macam terbang gitu. So, mana satu? Dia ada keluarkan suara-suara tak untuk menandakan yang aku di sini? Kalau pocong itu biasanya dia tidak mengeluarkan suara, tapi kalau ada eksistensi. Apa? Ada suara-suara eksistensi di belakang kita. Ini orangnya jalannya, saya belum menjawab pocong dulu ya, karena ada eksistensi. Ini jalannya dia ditarik-tarik di belakang kita. Nah, kalau pocong itu dia lompat-lompat. Ada lompat, dia jalannya lompat. Secara logika kan dia diikat-ikat itu kan. Makanya kalau dia pasti dia jalan terus lompat-lompat. Kalau suara, dia cuma suaranya itu biasanya suara yang itu aja. Tidak mengeluarkan suara ini. Kecuali kalau kayak kuntilanak itu, dia suara tertawanya khas. Bolehlah pula dia buat suara macam gini. Gitu. Itu kalau memang betul lah, kalau jauh dengan suara jauh maknanya dia dekat. Memang betul lah itu. Betul. Sebab kemarin saya ke Pulau Ubin di Singapura. Selepas syuting Puaka X, ingat bulan Ogos dengan DP. Lepas syuting, ini saya belum ceritakan tak tahu, lupa lah. Okey, lepas syuting duduk dengan security guard gitu kan, berbual, dengar dia gitu, dengar. Lepas terus macam wow, sebab saya tak pernah dengar ni, tapi wow, tak rasa takut. Kemudian berhenti. Bila berhenti, bunyi lagi. Tapi ini pelan sekali. Bila pelan, saya keluarkan handphone, rekod. Tapi bila balik rumah ke gitu sampai Singapura dengar, tak dengar. Saya belum fikir lagi tahu kalau bunyi pelan tu dekat. Tak fikir lepas tu. Dah berapa hari, baru saya teringat. Oh, lupa. Itu saya rasa bersyukurlah. Selamat saya tak terfikir benda tu waktu tu. Kalau tahu benda tu dekat, mesti saya dah kan apa, kancang apa, kelang kabut ya. Ya. Tapi itu memang betul kalau dengar. Betul, kalau suaranya dia kecil itu justru dia dekat. Kalau suaranya kecil. So, okey. Kalau dengar macam gitu, apa yang harus kita buat?
Yalah, atau buat bodoh dia lah, macam biarkan. Dia mau apa itu, attention apa? Dia mau memberitahu ataupun ingin, kita harus buat bodoh saja macam. Ya, baiknya kita memang masa bodoh saja. Tapi kalau kita mau melepaskan yang namanya pikiran masa bodoh itu kan pasti sangat sulit karena kita mendengar suara yang aneh kan. Nah, itu. Nah, mau tidak mau ya kita harus berdoa sebisa mungkin dengan keyakinan kita masing-masing seperti itu. Tapi okey ke kalau kita cakap, jangan kacau, aku tengah kerja. Boleh cakap gitu? Boleh. Guys, kalau apa-apa pun you cakap macam itu je lah. Tapi baik-baik je, jangan maki-maki. Sebab ustaz pun pernah cakap, kita jangan lafazkan maki-maki ni semua. Sebab lagi you maki, dia kan jin kan, lagi dia suka. Sebab manusia dah maki dan membuat suatu kesalahan. Okey Ki, sekarang Ki kena ceritakan seram-seram, cerita seram. Mungkin daripada kawan-kawan punya cerita ke apa, yang mungkin yang saya istilahnya betul-betul pernah mengalami pertarungan. Pertarungan ini, dia ini bangsa Wewe Gombel. Wewe Gombel ini dia di Batam, dia tepatnya di Piayu. Jadi setiap anak ini dimandikan, dia langsung matanya itu menjadi putih. Yang anaknya? Anak kecil ini. Ini kejadian nyata. Terus saya sampai dipanggil ke tempat orang itu sampai 5 kali. Akhirnya saya tungguin di sana, saya tunggu dari pagi sampai Isya. Dari pagi subuh sampai Isya. Ini sebetulnya apa yang terjadi? Nah, ini rumahnya ini menghadap ke musola di situ dan di belakang, tapi musolanya itu hadap ke sana. Di belakang musola rumah orang ini. Nah, di situ ada pohon bambu, di situ ada dari musola itu ada pembuangan air tuh, masuk di situ ada pohon-pohon pisang. Nah, makanya pohon-pohon pisang itu kan pamali kalau orang Jawa bilang mau ditanam di depan rumah. Ini dia nggak nanam, tapi karena di belakang musola ini ada pohon bambu dan pisang. Nah, jadi sosok Wewe Gombel ini suka mengganggu anak ini. Jadi seperti itu. Nah, setelah dimandikan anak ini, kejadiannya dia ditidurkan sendiri, dia tertawa-tertawa. Anak ini tertawa-tertawa seakan-akan ada yang ngajak bermain kan. Nah, setelah diajak bermain, ternyata matanya menjadi putih. Sampai sekali saya sana, saya belum tahu permasalahannya apa. Kedua kali belum tahu, ketiga kali saya baru tahu. Saya tanya sama yang punya rumah, maaf ibu pernah nggak didatangi orang itu minta sesuatu sama ibu. Katanya ada orang tua ini minta air terus dikasih, air itu dikasih. Nah, setelah itulah kejadian itu timbul. Nah, di situ baru saya tunggu dalam 1 hari itu ketemu kalau sosok ini Wewe Gombel yang suka dengan anak ini. Nah, solusinya apa? Solusi atas permasalahan yang terjadi tersebut, akhirnya mau tidak mau namanya harus diganti. Nama anak ini harus dirubah atau diganti. Nah, ini baru selesai. Terus pohon pisang sama bambu-bambu itu saya suruh potong. Itu. Dari situ baru selesai. Nah, itu baru saya betul-betul berhadapan karena waktu saya pulang dari sana itu dada saya sesak. Ternyata di sebelah kiri saya dada ini ada telapak tangan yang di sini, ada gambar telapak tangan dia. Saya kena hantam di sini, ini dada saya sesak. Itu yang betul-betul saya sampai ada bekas di sini. Saya nggak terasa waktu di sana, tapi dalam perjalanan pulang itu terasa sesak. Itu. So, apa tujuan Wewe Gombel itu? Wewe Gombel itu kan memang dia senang sama anak kecil. Senang sama anak kecil. Jadi kalau ada anak kecil dia senang, ya pengennya dia diambil, diajak bermain. Gitu saja ya? Gitu saja. Tapi kan akan berakibat secara fisik, anak ini akan lain, nanti punya kelainan. Karena matanya itu jadi putih semua ke atas. Gitu. Sakit saya gitu. So, okey, satu lagi seperti mana yang Ustaz selalu ceritakan kan, Ustaz kat di Singapura. Ya. Kalau kita sakit, kalau anak-anak sakit dan sebagaimananya, jangan terus, ini gangguan jin. Ya. Mesti harus ke doktor dulu. Betul. Pengesahan. Kalau doktor cakap semua okey, baru ambil rawatan alternatif. Ya. Itu.
Okey, itu salah satu daripada perawatan yang dilakukan yang orang-orang ni. Ada tak lagi yang lagi ekstrim? Yang saya alami ada satu lagi, itu dia karena dia bersaudara, dia berebut tanah warisan seperti itu. Itu sampai dia sakit, sampai dia setiap maghrib itu dia nggak bisa tidur, dia terbalik-balik aja. Pernah. Dan ini memang kiriman nih, kalau boleh saya bilang ini namanya jin tanah. Kalau orang Melayu cakapnya jambalang tanah. Oke. Jambalang tanah. Jadi karena itulah maka dia waktu sakit dia pasti akan berguling-guling di tanah. Itu karena kiriman dari saudaranya karena berebut tanah warisan tersebut. Jadi main makhluk halus gitulah. Iya, main makhluk halus. Jadi kita ya percaya tidak percaya, namanya makhluk halus juga ciptaan Tuhan. Ya, ada juga yang terjadi. Namun ya seperti yang Abang tadi sampaikan, kalau kita mengalami sesuatu hal yang mungkin sakit atau apa, jangan langsung dihubungkan dengan bangsa jin, itu benar. Jadi kita harus cek dulu bagaimana kesehatan kita di dokter. Namun setelah di dokter tidak ada solusi atau jalan keluar, ya kita harus ambil jalan alternatif. Betul. Cakap pasal perubatan mungkin semua dah tahu ya. Yang Ki Truno ada buat macam membantu orang, kalau orang nak macam rawat ke, pulih ke apalah, apa-apa yang ada masalah, Ki mungkin boleh kan? Boleh, insya-Allah boleh bantu. Insya-Allah. Boleh travel juga ke Singapura, boleh travel ke Malaysia. Tapi kalau ada yang di Australia, New Zealand? Ya, insya-Allah. Kalau bayar datang. Ini juga ada nomor WhatsApp saya, nanti bisa komunikasi dulu, bisa konsultasi dulu. Ya, DM aja, apa nak DM je, senang. Satu lagi, Ki macam Ki bukan beramal, tapi Ki sekarang dia daripada tari lahir sekian-sekian, Ki boleh baca gitu-gitu kan. Nak try? Okey, saya try aja lah. Yang baik-baik saja. Iya. Yang tak baik kita jangan cerita, sebab mengaibkan orang. Kan? Kita jangan mengaibkan. Saya tak nak Ki nanti berdosa. Ada je dia ni Okey, kalau pasal kerjaya. Iya. Apa yang Ki boleh tengok? Ataupun pernah tak ada yang macam cemburu? Ada tak yang ingin membinasakan ke apa ke? Pernah saya nak test ni, Ki. Setiap orang pasti ada. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita sehingga dia berbuat bagaimana untuk menjatuhkan kita. Kalau saya? Pasti ada. Ada? Ada. Tak adalah. Ada. Apa dia buat? Dia buat ya namanya persaingan usaha sudah pasti. Dia ingin abang itu tidak pada posisi tempat abang bekerja. Dia ingin menduduki posisi abang tersebut, sehingga itu kalau kita bermain secara fisikal otomatis kan ada hukum yang berlaku di sana. Makanya orang bermain dengan cara-cara yang halus, cara-cara dengan magic bisa. Seperti itu. Habis sekarang? Sampai sekarang pun masih ada. Allahu Akbar. Tapi saya tak tahu. Ya, namanya kehidupan seperti itu. Yang penting kita berpikir positif. Nah, maka hasilnya juga positif. Ya. Kalau siapa yang nak duduk kat kursi jadi host poker, silakan. Masih ada? Ada. Waduh, masak. Guys, satu lagi. Ini bukan cakap apa. Bila Ki bercerita pasal ni, tiba-tiba saya terfikir pula. Kalau kita macam apa-apa sajalah kita buat. Dari segi masak-masak ke, kat kerja office ke, kalau you nampak orang tu berjaya, you berusaha. Begitu. Kalau macam bos selalu hentam you, kenapa macam pilih kasih gitu ya? Yang si A, bos suka, si B, bos tak suka. Jangan ambil hati. Buat je kerja. Ikhlas. Bismillah. Ingat Tuhan. Kita cari rezeki kerana Allah kan? InsyaAllah akan dilindungi. Dia gangguan-gangguan suara kat luar kadang orang-orang semua kat luar, tapi tak tahu mana apa-apa. Sebenarnya tak ada suara tertawa. Kan? Dia. Ya. Dia.
Tadi dengan macam orang tengah karaoke nyanyi itu bukan Hah? Macam Kak Ubin. Kalau gini, okey, apa nasihat Ki untuk saya yang kalau buat macam puaka macam ini? Kalau ke tempat begini ataupun Ki cakap okey, saudari awak duduk di studio saja, tak payah keluar-keluar. Kalau nasihat Ki untuk saya macam mana? Haruskah saya keluar macam gini ataupun duduk di studio? Harus keluar biar dunia memandang, membuka. Harapan saya duduk di studio. Harus keluar ya? Iya, harus keluar. Allahu Akbar. Kenapa? Karena biar dunia juga tahu, dunia juga melihat hasil karya dengan kerja nyata. Karena nanti kalau di orang lain mungkin belum tentu bisa. Karena di tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat yang ada aura-aura negatif itu tidak semua orang bisa menguasainya. Oh iya. Itu. Cara Ki Bubal tidak bisa orang mengatasinya. Ya. Mengatasinya. Menguasainya. Menguasai tempat. Saya menguasainya. Iya. Oh iya. Saya bisa menguasainya. Bisa. Kalau saya lihat punya aura energi yang cukup positif sehingga yang abang itu bisa mengalihkan satu pikiran ke, misalnya ini fokus pikirannya ke sini tapi abang bisa lepaskan ke sini gitu. Nah, jadi bisa manajemen pikiran. Oh, manajemen pikiran. Itu penting untuk kita melakukan itu di tempat yang betul-betul kita di pressure dengan sebuah energi negatif yang cukup besar. Alhamdulillah, makin tua makin. Sebab pada saat si DP tu pergi Ubin, dia cakap di jalan saya kat belakang diam aja. Saya diam. Saya cakap, lepas tu ada bunyi-bunyi tapak kaki jalan di atas sungai. Saya cakap itu ikan, biawak. Tapi katanya bukan. Kalau kat sungai orang jalan cekuk, cekuk, cekuk. Itu bukan orang kan? Okey. Agaknya banyak nak tanya Ki ni Iya. pasal orang-orang ni semua. Tapi tak mengapa. Okey Ki, ada cerita seterusnya tak Ki? Kita ada masa lagi ni. Cerita yang pasal apa tu? Ki pernah nampak tak orang kena buat orang sampuk sampai ada yang muntah darah lah, apalah gitulah. Kerasukan gitu. Sering saya melihat orang kerasukan, sering saya juga ngobati orang kerasukan. Itu ada yang terbang-terbang? Macam-macam, tapi sampai saya sekali pernah ngobatin orang kerasukan itu dari pukul 9 sampai subuh tak selesai. 9 malam? 9 malam, ini masuk keluar banyak sekali. Akhirnya saya bawa ke masjid, saya tutup pintu, saya biarkan dia berguling-guling sana sini. Apa? Hantu. Apa? Jin apa yang berguling-guling tu? Apa yang merasukinya? Yang merasukinya sangat banyak, jadi berganti-ganti. Makanya tak selesai-selesai. Jadi biar tu letak kat masjid, biar dia settle sendiri gitu ya? Biarkan saja, dia capek sendiri, dia guling sana, udah kita cabut keluar, ada yang lain masuk, cabut keluar, lain masuk. Itu biasa terjadi karena orang tersebut pikirannya sering kosong. Dia sering melamun, dia memikirkan sesuatu yang istilahnya tidak perlu gitu. Dia cuma kosong pikirannya. Jadi bisa kita dimasuki oleh makhluk halus itu, makhluk astral itu. Jadi kalau waktu dia masuk, dia berguling-guling, giginya terus digigit kan, kita takut lidahnya yang digigit kan. Nah itu nanti lepas, kita tanya nama, gonta-ganti sampai banyak. Itu pernah saya ngobati seperti itu dan akhirnya nggak selesai. Akhirnya selesai sendirilah sampai subuh itu, dibiarkan saja. Lalu sembuh? Sembuh. Wow. Ni kita cakap pasal hotel pula. Ya. Ni sekarang diskotik kan? Iya. Pasal hotel. Ada tak cerita pasal hotel? Bila Ki pergi holiday ke... Saya pernah ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu di Jawa Barat itu. Di Perang Tritis? Ada hotel di Pelabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu. Hotel jangan sebut. Boleh di Nah, ya ini di Pelabuhan Ratu di sana. Itu kan memang sebetulnya pun ini disebut apa-apa.
Karena itu memang tempatnya meditasi gitu. Presiden Republik Indonesia pertama. Oke. Nah, di situ ada sebuah lukisannya Kanjeng Ratu Kidul itu ya. Nah, itu dia sering meditasi di sana. Inilah jadi makanya Presiden Republik Indonesia pertama itu punya aura energi yang sangat luar biasa. Sampai sekarang Presiden Soekarno itu meditasinya di sana, ada lukisan Basuki Abdullah, lukisan Kanjeng Ratu Kidul di sana. Nah, itu memiliki satu kamar itu memang memiliki sebuah aura energi yang sangat positif di sana. Gitu. Padahal itu cuma sekedar lukisan saja. Itu ya. Itu. Ini ada 2 nama selalu kita dengar. Satu Roro Kidul, ya. Satu apa? Blorong. Blorong. Nah, itu apa bedanya? Kalau Ratu Kidul itu kan dia penguasa ratunya. Kalau perempuan kan disebut dia ratu, penguasa pantai selatan. Itu letaknya itu di pantai Parangkusumo. Parangkusumo itu berdekatan dengan Parangtritis. Nah, di situ itu ada namanya Cepuri. Itu di kota Yogyakarta ini. Ada Cepuri, di situ ada 2 batu, itu tempat pertemuan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja Mataram pertama, Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, di sini mereka kan saling jatuh cinta waktu itu. Nah, kalau cerita dia Nyai Blorong itu adalah pengikutnya Kanjeng Ratu Kidul ini. Nah, ini biasa untuk pesugihan-pesugihan itu kalau tadi abang di tempat saya simpan pusaka itu ada keris Blorong. Nanti suatu saat kita ceritakan keris Blorong itu untuk seperti ini bentuknya, terus digunakan untuk pesugihan. Pesugihan itu yang seperti apa? Mungkin penonton pernah berpikir bahwa pesugihan itu kita simpen keris Blorong atau simpen bendanya Blorong ini lalu ada bentuk uang penuh di kamar, itu tidak seperti itu. Semuanya pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi kalau kita menyimpan pesugihan Blorong, ya mungkin kita jualan, walaupun jualan kecil itu hasilnya banyak seperti itu. Biasanya begitu. Itu jadi bedanya antara Kanjeng Ratu Kidul sama Nyai Blorong itu. Karena kalau Kanjeng Ratu Kidul itu dia perwujudannya manusia yang cantik, memakai baju warna hijau. Kalau Blorong kan kepalanya manusia, ekornya ular. Itu. Dan satu lagi, anak tahu ini mitos ataupun apa ya? Kalau mereka selalu ke Bali, nanti selalu penduduk sana ataupun selalu kita dengar yang dinasihatkan untuk tidak memakai baju warna hijau ke pantai. Sebab takut nanti diambil, hanyut. Nah, itu di pantai-pantai seperti itu ya, pantai di Balekambang, pantai di Parangkusumo, Parangtritis memang tidak boleh memakai baju hijau itu. Memang tidak boleh? Nggak boleh, karena memang itu pakaian Kanjeng Ratu itu. Jadi kita tidak boleh menyamai. Oke. Jadi ini betul lah nih? Betul. Oke guys, jangan pakai hijau. Pakai merah aja. Pakai merah aja. Iya. Tapi ada cakap, pernah cuba warna hijau tak ada apa-apa pun. Jangan belagak. Jangan ego sangat. Tu mungkin tak ada apa-apa. Okey, ada lagi cerita? Pasal apa lagi, Bang? Pasal apa lagi Ki nak share? Saya ni kadang-kadang kalau tempat-tempat macam ni saya kadang terblok sikit. Sebab Ki bercerita, saya dengar benda lain. Tapi bukan dengar apa, nak tahu juga. Bukan nak tahu, maksudnya itu apa? Bunyi air. Itu apa? Orang kat luar. Macam tu. Sebab ni saya penakut. Apanya? Okey. Kita generik Pernah tak Ki masuk dalam dunia gaib? Saya mengalami dunia gaib yang itu tadi. Yang pertama saya mendapatkan kemampuan untuk melihat makhluk gaib itu, saya rasa itu saya masuk ke dunia gaib. Karena dimasuk di perkampungan yang suasananya itu antara panas dan tidak, tapi sangat nyaman, sangat enak. Nampak orang-orang? Nampak orang-orang. Ada ayam, ada anak kecil, tapi suaranya sangat kecil sekali, halus. Itu pengalaman yang betul-betul atau benar-benar tidak bisa saya lupakan. Itulah saya mungkin masuk ke alam astral itu masuk ke alam gaib. Gitu. Kalau biasanya kan setelah kejadian itu, yang orang gaib itulah
masuk di tempat kita, mungkin itu seperti itu. Nah, jadi ya suasananya tetap suasana depan rumah saya, itu berarti kan mereka masuk ke tempat kita. Nah, sedangkan saya pernah mengalami masuk ke tempat itu. Gitu. Okey, ini satu soalan juga nak tanya Ki dan Ki mungkin boleh ceritakan mengenai mereka yang kaum-kaum perempuan yang mengandung gitu. Sebab kalau kat Singapura memang selalu saya cakap gini saya suka tanya-tanya orang dan dinasihatkan untuk bawa-bawa macam paku, benda-benda tajam. Bagaimana pula dengan pendapat Ki? Haruskah mereka jalan bawa paku-paku tajam ini bila syarat mengandung ataupun harus utamakan berzikir daripada percaya dengan benda-benda yang tajam? Sebab ada orang cakap mana-mana gaib ni semua tak takut benda tajam, tak takut pisau. Jadi begini, di saat kita ini kalau orang Jawa bilang itu satu bentuk sanepo atau kata, sebuah kata yang maknanya panjang gitu kan. Kenapa kita ditaruh mungkin jarum, pakai kancing, jarum diletakkan di baju gitu. Seperti kita sendiri saat kita itu meletakkan suatu benda di badan kita, maka pikiran kita akan ke sini. Ini tujuannya untuk mengalihkan pikiran kita tuh supaya fokusnya gini, jangan sampai jatuh pikiran kita. Jadi supaya kita tuh pikiran kita tidak kosong. Pikiran kita tetap mengikat. Jadi akhirnya kita selamat, karena kalau orang mengandung kan dia bahaya, misalnya ada kesandung atau apa bisa jatuh. Makanya dia sebetulnya itu difokuskan di situ. Ya alangkah baiknya kalau saat mengandung ya diperbanyak zikir seperti yang Abang tadi sampaikan. Cuma sekarang ini ramai orang percayakan, jarum ini sebagai membantu tangkal. membantu aku mengelakkan daripada jin-jin datang. Itu salah. Kalau pandangan saya itu salah. Karena itu cuma untuk membuat kita fokus. Gitu. Ingat, jadi kita tak fokus pada benda gini, kita alihkan ke sini. Untuk keselamatan. Jadi jarum tu tak cucuk perut. Iya. Kan? Hati-hati. Gitu. Yang penting banyakkan berzikir. Alright? Zikir simple sudahlah. Ya, zikir simple lah. Ada contoh zikir simple yang... Zikir simple yang paling luar biasa itu hanya menyebut asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah yang paling luar biasa. Tidak ada yang lebih hebat daripada zikir itu. Betul. Iya. Ingat semua, baca bismillah tu semua senang, okey. Jangan pula nanti kata mengidam ya. Semua makan ni, mau makan tu malam-malam pukul 12 tengah malam keluar. Tapi tak baca-baca. Kena fikir pasal nafsu. Iya. Okey, ingat. Okey, sekarang kita nampaknya bateri pun dah weak. Maklumlah tempat-tempat gini banyak bateri dikonsumsi. Dikonsumsi oleh mereka-mereka. Betul. Yang kita itu. Okey. So, Ki ada apa-apa kata-kata nasihat untuk penonton Puaka X? Ya, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Ini kata-kata saya. Kalau sahabat di sini suka, ya nanti kita sambung lagi cerita-cerita kita. Korang ni pun nak minta sambung je. Okey, apa-apa pun jangan lupa pergi ke Ki Truno punya website pula YouTube, subscribe semua, tengok semua konten-konten, mungkin ada benda yang anda boleh belajar sama. Okey, bagi korang yang dah kongsi rezeki, terima kasih banyak. Yang belum tu sila scan and support, dan yang nak jadi ketuan tu apa-apa tamu sila email. Okey. Satu lagi, kalau korang ada apa-apa yang ingin dikongsi bersama, boleh juga DM. Apa lagi yang saya nak cakap? Saya cakap benda sama je. Okey, apa-apa pun, terima kasih banyak kerana sudi sentiasa support Puaka X Susu TVC. Okey, bateri pun nak habis, belum mati. Kita ucapkan selamat tinggal. InsyaAllah kalau ada rezeki, panjang umur, kita jumpa lagi ya. Nak jalan 45 minit kat sini. Betul. Okey, bye. Jumpa lagi. Jaga diri semua. Ingat, Puaka tak kenal usia. Okay, bye.